Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga tetap dalam keadaan sehat dan teman-teman semua diberikan rezeki yang banyak, berkah dan barokah. Untuk saudara-saudara yang muslim, saya ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Ini udah hampir seminggu, tetap semangat jaga kesehatan. Oh iya, di kesempatan pagi ini saya ingin memberikan tips atau informasi terutama untuk teman-teman atau user SSR yang menggunakan SSR ini sebagai motor harian ataupun motor kesayangan yang dipakai untuk kegiatan touring. Kemarin ada yang request, Mas gimana ya caranya modifikasi, terutama modif yang fungsional, tidak begitu riwah itu apa ya, nggak begitu ribet tapi tampilan tetap elegan gitu. Nah kebetulan saya ini memiliki salah satu tas produknya Donimoto ini teman-teman. Nah ini produknya Donimoto, ini bikinan lokal teman-teman, jadi kualitasnya cukup baik. Ini sudah saya pakai sekitar hampir 3 tahun. Loh kok masih bagus ya, karena saya simpan. Sebenarnya ini adalah tank bag yang dipakai untuk user motor-motor trail. Biasanya dipakai di tank bag motor trail, tapi ini ternyata bisa saya aplikasikan di jok belakang SSR. Ini cukup gimana ya, cukup besar ya teman-teman, karena hanya sekecil ini ternyata volumenya bisa menampung beberapa alat, terutama teman-teman yang suka touring atau menggunakan SSR ini sebagai motor harian. Ini bisa diisi mantol teman-teman. Ini diisi mantol pun masih ada space. Lalu di dalam ini sebenarnya ada banyak sekali yang bisa kita bedah. Karena ini saya taruh di belakang, maka fungsional yang pertama adalah untuk menaruh barang-barang, yaitu bisa jas ataupun apapun. Nah, tapi kalau misalkan dipasang di tank bag, ini nanti karena ini transparan, ini bisa untuk menaruh GPS, handphone, kemudian peta, dan juga ini bisa untuk menaruh segala pernak-pernik kunci teman-teman. Nah ini bisa untuk menaruh beberapa kunci. Ini di sini bisa untuk menaruh GPS karena sifatnya transparan. Kemudian bisa untuk menaruh beberapa obeng. Motor lewat. Untuk menaruh obeng dan toolkit, beberapa alat-alat bisa gunting atau apa. Dan ini panjang teman-teman. Biasanya untuk komunitas teman-teman touring, biasanya ini dipakai untuk menaruh peta. Jadi kalau orang touring itu kan selain menggunakan map juga menggunakan peta manual. Nah ini peta manual bisa disimpan di sini atau apapun. Kemudian bisa juga untuk menaruh uang-uang receh dan lain-lain. Selanjutnya adalah cara pengaplikasian atau cara memasang. Kalau teman-teman sudah terbiasa, cara masangnya pun nggak begitu sulit, cukup gampang banget. Jadi ini ada 2 strap ya teman-teman. Di sini ada pegangannya. Oh iya lupa, selain tas ini bisa dipakai untuk menaruh apapun yang teman-teman perlukan, ini juga sudah include dengan rain covernya. Jadi ini tidak beli ya teman-teman, ini langsung rain cover, bisa di coverkan kalau misalkan hujan lebat.
atau dalam keadaan hujan, teman-teman langsung bisa menggunakan rain cover ini untuk melindungi tasnya teman-teman. Oke, berhubungan dengan cara mengaplikasikannya, jadi yang di atas itu ada 2 tali. Ini untuk menjinjing, kalau teman-teman bepergian kemana-mana, tas mau dibawa silahkan tinggal diambil aja, dan cukup simple. Oke, untuk di depan dulu ini ada satu strap. Satu strap ini saya masukkan dari belakang, kemudian ditali lewat sini biar rapi ya. Jadi cara menalinya cukup seperti ini, dikaitkan dengan footstep yang belakang, dikaitkan, lalu ini modelnya adalah ceklikan gitu. Begitu juga yang di sana pengaplikasiannya juga sama, yang di sisi kiri ya. Kemudian yang di sisi kanan belakang ini karena memang sudah sama bentuknya, adalah strap sama teman-teman, sama strapnya. Jadi ini beda ya cara pengkaitannya, karena belakang kan nggak ada bracketnya motor saya ini. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, karena SSR itu kan ekornya atau spakbor belakangnya kan dia besi, jadi dia cukup dikaitkan di belakang. Di sini ada besi, teman-teman tinggal dikaitkan aja dari tali ke sana, masuk di ujung sini, ditarik, kemudian masuk gitu. Dan ini cukup kuat banget, ini cukup kuat banget. Teman-teman bisa menyesuaikan mau seberapa besar kuatnya, dan ini bisa dibeli di Tokopedia teman-teman. Jadi meskipun ini produk lokal, tapi kualitinya saya cukup bagus karena sudah memakai selama 3 tahun. Bahannya cukup sama seperti tas-tas pada umumnya. Kalau saya sama Eiger hampir sama ya, hampir sama. Terus yang kedua, dia sudah pakai YKK teman-teman, jadi nggak perlu diragukan lagi keawetannya, pakai YKK. Terus kemudian coba nanti kita aplikasikan bagaimana tas ini jika kita taruh di depan. Ini taruh di belakang seperti ini teman-teman, elegan ya. Nanti coba kita taruh di depan, bagaimana tampilannya. Dan ini tampilannya setelah dipasang di bagian tangki teman-teman. Jadi yang pertama tadi ditaruh di belakang sebagai top bag, kemudian ini taruh di depan sebagai tank bag. Ya, ini adalah opsional ya, karena beberapa tas itu nggak bisa kalau sudah ditaruh di depan, taruh belakang nggak bisa, karena memang ini bahannya adalah strap. Jadi teman-teman opsional aja, ini ada beberapa strap, bisa menyesuaikan. Ini ada strapnya, jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi untuk yang di depan, karena memang sudah ada dudukannya teman-teman yang di depan, jadi yang ini nali di stang, kuat banget ini, nali di stang. Kemudian yang belakang tadi sama, dia larinya ke footstep. Oke, kalau dari sisi tampilan silahkan dinilai sendiri teman-teman. Kira-kira gimana, pantas atau enggak ya? Kalau saya sih dari sekedar berbicara pantas atau enggak, saya tetap menyimpulkan dari sisi fungsional aja, karena mementingkan fungsional itu ya lebih penting. Jadi kalau saya selain fungsi, ini cakep banget, benar-benar cakep teman-teman, mau dilihat dari manapun juga cakep. Di depan ya, enaknya kalau di depan nih teman-teman langsung bisa mantau GPS ya. Jadi naik motor kan posisinya segini nih, naik motor angle-nya segini, mau lihat GPS langsung bisa di sini. Taruh handphone atau GPS Garmin pun juga sudah bisa, karena ini lumayan besar loh teman-teman. Nggak hanya size handphone, tapi ke GPS yang standar GPS Garmin itu udah oke top. Jadi begitu teman-teman. Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan seputar mengenai tas untuk SSR. Jadi mohon maaf saya agak sedikit berbeda ya, karena kebanyakan SSR itu pakai tasnya seperti punyanya Kawasaki ya, retro ya, W175 atau apa, yang ditaruh di belakang harus pakai rak lah dan apa-apalah, kemudian atau dikasih bracket besi. Kalau saya gimana ya, saya tuh inginnya simpel, kalau ada
bracket besi di sini itu saya gimana ya, mikir atau mandangnya itu kayak terlalu ribet itu loh. Jadi saya tuh suka motor itu memiliki kesan aerodinamisnya itu masih ya. Jadi kalau ada beberapa besi penyangga atau apa atau crossbar di depan itu saya nggak begitu suka. Karena apa? Merusak, kalau saya loh ya ini ya, merusak desain dari ciri khas motor itu sendiri gitu. Jadi saya suka SSR yang simple, apa adanya, dengan mengoptimalkan modifikasi berdasarkan nilai fungsi. Gitu teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk kegiatan harian teman-teman, bisa dipakai di atas, bisa diisi apapun kebutuhannya teman-teman. Dan juga tas ini bisa dijinjing atau dibawa kemana-mana. Oke teman-teman, sekian, semoga bermanfaat dan semoga bisa membantu buat teman-teman subscriber yang sudah kemarin bertanya, Mas pakai tas apa ya buat SSR ya gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SSR, tetap sehat dan sayangi SSR kalian. Oke.